Assalamualaikum Kak, kami dari kelompok 1 Tero 3.1. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang proyek tugas besar kami Pak, yaitu dengan judul pengembangan sistem kendali kendaraan bermotor berbasis Arduino dengan batasan area operasional. Kendaraan yang beroperasi di area tertentu memerlukan pengendalian agar tidak dapat digunakan di luar batas wilayah yang telah ditentukan. Alat ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan mengontrol penggunaan kendaraan, seperti untuk keperluan operasional perusahaan, pengelolaan armada, atau kendaraan yang direntalkan, atau dapat dikatakan agar kendaraan tersebut aman dari kemalingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kelompok saya. Pertama, ada anggota saya, Aldiranto Manik, lalu saya sendiri, Amos Abenton Simbolon, lalu ada Brenda Satrio Nugroho. Selanjutnya, pendahuluan. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor transportasi. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kendaraan adalah memastikan penggunaannya sesuai dengan area operasi yang ditentukan. Hal ini menjadi krusial, terutama pada perusahaan dengan armada kendaraan operasional, layanan rental, atau kendaraan berfungsi di area terbatas seperti pertambangan, perkebunan, dan kawasan industri. Penyalahgunaan kendaraan di luar batas yang telah ditentukan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, seperti meningkatnya biaya bahan bakar dan perawatan, tapi juga berpotensi menimbulkan resiko keselamatan seperti kecelakaan akibat penggunaan di medan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan tidak hanya mampu mendeteksi posisi kendaraan secara real time, tapi juga memberikan kendali langsung terhadap operasional kendaraan. Apabila melewati batas, maka ada outputannya. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. 1. Merancang sistem berbasis Arduino untuk memastikan kendaraan secara otomatis jika melewati area tertentu. 2. Teknologi apa yang digunakan untuk mendeteksi area operasi kendaraan. 3. Bagaimana cara kerja alat tersebut untuk dapat diimplementasikan pada saat di lapangan. Lalu ada tujuan dan manfaat. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa tujuan, yaitu 1. Membangun alat berbasis Arduino untuk mengontrol kendaraan agar mati jika keluar dari area yang ditentukan. 2. Meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan kendaraan. 3. Menyediakan solusi teknologi yang mudah diterapkan dan hemat biaya. Yaitu dari beberapa tujuan tersebut, maka manfaatnya yaitu 1. Meminimalisir penyalahgunaan kendaraan. 2. Meningkatkan kontrol dan efisiensi pengelolaan kendaraan. 3. Memberikan solusi inovatif untuk sistem keamanan dan kendaraan. Selanjutnya ada juga mungkin dapat diimplementasikan atau diproduksikan untuk khalayak ramai. Selanjutnya ada pembahasan. Komponen yang digunakan. 1. Arduino Uno. Fungsi sebagai microcontroller utama yang bertugas mengontrol seluruh alur kerja sistem. Arduino Uno membaca data dari GPS modul, memproses koordinat lokasi, dan membandingkannya dengan area yang diizinkan. Geofencing. Spesifikasi utama: chip ATmega 328P, input atau output 13 pin digital, 6 PWM, 6 pin analog, komunikasi, UART, I2C, 2 SPC, tegangan kerja yaitu 5 volt. Peranannya itu memproses data dari GPS dan SIM 800L untuk mengirimkan perintah ke relay untuk memutuskan aliran listrik dari kendaraan jika keluar dari zona nyaman. Komponen yang kedua yaitu adalah GPS modul Neo 6M. Fungsi menyediakan data lokasi geografis kendaraan, termasuk koordinat longitude dan latitude. Spesifikasi utama: sensitivitas tinggi untuk lokasi bahkan di area dengan sinyal GPS rendah. Komunikasi serial UART dan dengan baud rate yang dapat disesuaikan. Konsumsi daya yang dapat dikonsumsikan rendah untuk penggunaan baterai. Peranan yaitu menyediakan komunikasi jarak jauh, misalnya mengirimkan pesan saat kendaraan keluar dari area yang diizinkan atau menerima perintah reset dari pemilik.
Ketiga ada SIM800L GSM modul. Fungsinya itu mengirimkan notifikasi atau perintah melalui jaringan GSM seperti SMS kepada yang mempunyai ke HP-nya. Spesifikasi utamanya itu frekuensi GSM 850, 900, 1800 atau 1900 MHz. Mendukung pengiriman SMS, panggilan suara dan data GPRS. Ketiga, konsumsi daya rendah dengan mode sleep. Peranan menyediakan komunikasi jarak jauh, misalnya mengirimkan pesan pada saat kendaraan keluar dari zona yang diizinkan dan menerima perintah reset dari pemilik. Baik, yang keempat itu ada relay modul. Berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat memutus atau menghubungkan aliran listrik. Spesifikasi utama, tegangan operasi 5 volt, tegangan kontak 250 volt AC atau 30 volt DC. Kemampuan untuk mengendalikan beban listrik besar menggunakan sinyal kecil dari Arduino. Berperan untuk memutuskan aliran listrik ke sistem kendaraan atau seperti pengapian atau bahan bakar saat kendaraan keluar dari area geofencing. Kemudian komponen yang kelima itu ada power supply. Berfungsi memberikan daya yang dibutuhkan oleh seluruh sistem. Spesifikasi utama, output 5 volt DC untuk Arduino dan modul lainnya. Kemampuan suplai daya stabil untuk perangkat portable. Kemudian berperan menjamin seluruh komponen memiliki daya yang cukup agar sistem bekerja secara optimal. Kemudian komponen yang keenam itu ada kabel jumper. Berfungsi menghubungkan komponen-komponen elektronik tanpa memerlukan penyolderan. Kabel ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi listrik pada prototipe rangkaian elektronik, seperti menghubungkan pin Arduino ke breadboard atau antar komponen pada breadboard. Spesifikasi utama, male to male atau male to male, ujung kedua kabel berbentuk pin male to female, salah satu ujung berbentuk pin male, ujung lainnya berupa soket female. Berperan menghubungkan pin Arduino ke breadboard, menyediakan jalur untuk sinyal atau daya antar komponen pada breadboard. Baik, untuk komponen selanjutnya yaitu breadboard, yaitu memiliki fungsi untuk membuat rangkaian elektronik sementara tanpa memerlukan penyolderan. Alat ini ideal untuk prototipe dan pengujian rangkaian sebelum dibuat secara permanen. Spesifikasi utama di breadboard ini yaitu memiliki power rails, yaitu jalur horizontal untuk distribusi daya positif dan ground atau negatif. Kedua ada terminal strip, yaitu lubang yang tersambung secara vertikal dalam kelompok kolom dan memiliki peran sebagai tempat merangkai komponen elektronik untuk prototipe, mempermudah pengujian dan modifikasi rangkaian tanpa memerlukan soldering, dan menyediakan koneksi ke listrik sementara yang aman dan mudah digunakan. Alat selanjutnya yaitu ada LCD. Fungsi dari LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi secara visual kepada pengguna. Dalam proyek ini, LCD menampilkan data seperti status sistem, koordinat GPS saat ini, dan pesan peringatan jika kendaraan keluar dari zona aman. Spesifikasi utama yaitu ukuran LCD 16 karakter kali 2 baris atau 16 kali 2, antar mukanya memiliki itusi atau paralel, tegangan operasional 5 volt, konsumsi dayanya rendah, cocok untuk aplikasi berbasis microcontroller. Peran dari LCD ini memberikan umpan balik real time kepada pengguna mengenai status operasi sistem dengan menampilkan informasi seperti koordinat GPS dan status zona aman. Pengguna dapat memantau posisi kendaraan dan menerima peringatan visual jika terjadi pelanggaran batas area yang ditentukan. Yang kesembilan ada buzzer. Buzzer memiliki fungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. Dalam konteks proyek ini, buzzer digunakan untuk memberikan peringatan audio ketika kendaraan keluar dari zona aman yang telah ditentukan. Spesifikasi utamanya yaitu buzzer dengan jenis piezoelectric buzzer. Tegangan operasionalnya biasanya di antara 3 volt sampai 12 volt. Frekuensi suaranya sekitar 2 kHz. Arus operasionalnya rendah sekitar 10 mA. Peran dari buzzer ini diaktifkan oleh microcontroller atau Arduino tersebut ketika sistem mendeteksi bahwa kendaraan telah meninggalkan zona aman. Suara yang dihasilkan berfungsi sebagai alarm
untuk memperingatkan pengemudi atau orang di sekitar bahwa kendaraan berada di luar area yang diizinkan. Baik, dalam proyek kali ini kita memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada perancangan sistem, identifikasi kebutuhan sistem, metode pengerjaan, dan desain sistem. Kita memasuki subbab yang pertama, yang perancangan sistem. Sistem yang akan dibangun pada penelitian implementasi metode geofencing adalah untuk melakukan pelacakan mobil di luar radius dan melakukan output saat pengemudi berada di luar radius. Maka, aplikasi sistem keamanan kendaraan harus memiliki kriteria. Yang pertama, aplikasi harus mampu menampilkan lokasi penyewa yang bisa terupdate secara rutin. Yang kedua, aplikasi harus mampu menampilkan lokasi terkini dengan radius yang telah dihitung menggunakan metode geofencing. Ketiga, aplikasi harus mampu menjalankan fungsi aksi sebagai output ketika mobil berada di luar radius, yaitu nantinya kendaraan akan mati. Yang kedua, ada identifikasi kebutuhan sistem. Sistem keamanan mobil menggunakan metode geofencing ini memiliki kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama, sistem dapat menunjukkan lokasi terkini dari kendaraan. Kedua, sistem dapat menghidupkan alarm dari sirine dan mengunci pintu mobil secara otomatis melalui website. Tiga, sistem dapat menghidupkan alarm dari sirine dan menampilkan pencuri pada LCD melalui website. Yang keempat, sistem mampu memberikan notifikasi kepada pemilik kendaraan berupa notifikasi Telegram atau SMS. Sistem keamanan mobil menggunakan metode geofencing memiliki kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem memerlukan internet untuk mengirim, menerima, dan mengakses data lokasi mobil. Kedua, sistem memerlukan power bank sebagai catu daya komponen, atau kita nanti akan menggunakan baterai sebagai catu daya komponen tersebut. Kemudian di sini kami merancang sebuah metode pengerjaan, yaitu gimana metodenya akan berlangsung dan bagaimana Arduino ini akan bekerja di antara beberapa inputan dan outputan. Proyek dalam membuat sistem geofencing menggunakan Arduino, modul SIM800L dan mobil GPS. Berikut adalah metode pengerjaan yang kami kerjakan nantinya. Yang pertama yaitu ada koneksi GPS. Koneksi GPS tersendiri terdiri dari VCC ke 5 volt Arduino, ground ke ground Arduino, TX ke pin digital, RX ke pin digital. Yaitu yang kedua yaitu ada koneksi SIM800L, nanti VCC ke 5 volt Arduino, ground ke ground Arduino, TX ke pin digital, dan RX ke pin digital. Kemudian ada koneksi relay. Koneksi relay sendiri dihubungkan melalui VCC ke 5 volt Arduino, ground ke ground Arduino, in ke pin digital, no atau normally open, dan COM dihubungkan ke sirkuit yang akan diputus seperti aliran listrik ke sistem pengapian kendaraan nantinya. Keempat, ada pemrograman, yaitu pemrograman terdiri dari inisiasi modul, nanti ada pembacaan data GPS, nanti kita juga masukin penentuan zona aman dan perhitungan jarak. Yang kelima, kita akan mengambil pengambilan keputusan. Nanti di pengambilan keputusan ini, jika jarak melebihi radius yang ditentukan, Arduino akan mengaktifkan relay untuk memutus aliran listrik kendaraan dan mengirim SMS peringatan melalui SIM800L. Jika dalam zona aman, sistem tetap dalam keadaan normal. Pengujian dan kalibrasi yang terakhir yaitu mengunggah kode Arduino dan mengamati respons sistem kendaraan bergerak masuk dan keluar dari zona yang ditentukan. Kemudian menyesuaikan parameter seperti radius zona aman atau nomor telepon tujuan SMS sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kendaraan dengan memastikan bahwa kendaraan hanya beroperasi dalam area yang diizinkan. Jika kendaraan keluar dari zona aman, sistem akan memutus aliran listrik dan mengirim notifikasi kepada pemilik. Baik, berikut adalah gambar dari desain sistem yang akan kami kerjakan. Di sini sistem web digunakan sebagai pengoperasian data, sebagai input data penyewa, data mobil, serta data lainnya dari penyewa, dan sebagai penentu titik area geofencing beserta perhitungannya. Penyimpanan dan update lokasi setiap 5 menit akan dilakukan pada sistem web. Sistem mobile Android akan digunakan sebagai controlling yang akan menjadi receiver satelit GPS dan akan mengirimkan latitude serta longitude pada database. Selain itu, output seperti sirine dan LCD akan dijalankan melalui sistem mobile Android. Proses ini memerlukan jaringan internet untuk mendownload, upload, dan mengakses data yang diperlukan. Database yang disimpan pada server akan menyimpan data-data penting dari lokasi seperti lokasi terkini yang akan digunakan
Untuk perhitungan metode GFENS, menentukan mobil berada di dalam radius atau tidak. Selain itu, database menyimpan data-data penyewa dengan detail, data pegawai, dan data mobil yang juga dapat diakses melalui Android. Kemudian ini adalah RAB atau rencana anggaran biaya yang telah kami diskusikan bersama. Yang pertama itu ada Arduino Uno 1 pieces seharga 60.400. Kemudian ada GPS modul Neo 6M 1 pieces seharga 135.000. Kemudian ada SIM 800L GSM modul 1 pieces seharga 65.000. Kemudian ada relay modul 1 pieces seharga 9.000. Ada holder baterai 18650 1 pieces harga 8.400. Kemudian ada baterai 18650 2 pieces harga 17.000. Kemudian ada kabel jumper 40 pieces harga 10.000. Kemudian ada breadboard 1 pieces harga 9.700. Kemudian ada LDC I2C 1 pieces harga 33.800. Yang terakhir ada buzzer 1 pieces harga 6.750. Dengan total anggaran biaya itu sekitar 355.050 perak. Kemudian berikut adalah timeline rencana pelaksanaannya. Yang pertama itu ada pemilihan ide yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember sampai 17 Desember, yang dimana kegiatannya itu berupa diskusi kelompok untuk menentukan ide proyek yang akan dibuat. Kemudian yang kedua itu ada presentasi rencana ide tanggal 18 Desember 2024. Di sini memaparkan rencana ide kepada dosen pembimbing termasuk tujuan dan manfaat proyek. Yang ketiga ada pembelian bahan dan komponen tanggal 19 Desember sampai 24 Desember 2024. Di sini membeli komponen dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, perakitan tahap pertama tanggal 6 Januari sampai 10 Januari 2025. Di sini kegiatannya merakit dan mengintegrasikan semua komponen sesuai dengan desain sistem. Yang kelima itu ada presentasi progres dan perakitan tahap kedua di tanggal 11 Januari sampai 14 Januari 2025. Di sini kegiatannya melaporkan perkembangan proyek pada tahap pertama tadi, kemudian termasuk pengujian awal dan evaluasi. Yang terakhir itu presentasi tugas akhir di tanggal 15 Januari 2025. Di sini menyampaikan hasil akhir proyek, mencakup pemaparan sistem, demonstrasi, dan evaluasi. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu berdasarkan proyek yang akan kami buat, menunjukkan implementasi teknologi geofencing berbasis Arduino yang efektif untuk mengontrol kendaraan. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan yang pertama GPS modul Neo 6M yang berguna untuk melacak posisi kendaraan secara real time berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Kemudian ada SIM 800L GSM modul yang berfungsi untuk mengirimkan peringatan melalui SMS jika kendaraan keluar dari zona yang telah ditentukan. Kemudian ada relay modul untuk memutus aliran listrik kendaraan ketika berada di luar zona aman. Kemudian proyek ini menggabungkan pustaka Arduino seperti Tiny GPS++ untuk pengelolaan data GPS dan pemrograman yang menghitung jarak lokasi kendaraan dari titik pusat zona, atau menggunakan algoritma jarak seperti Haversine. Kemudian yang terakhir, proyek ini sangat berguna untuk meningkatkan keamanan kendaraan, khususnya pada kasus pencurian atau pelacakan penggunaan kendaraan di area terbatas. Di sini ada beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama itu optimasi hardware, menggunakan satu daya yang lebih stabil untuk modul SIM 800L karena modul ini memerlukan daya yang cukup besar saat beroperasi, terutama saat mengirim SMS. Pastikan antena GPS dan GSM memiliki posisi terbuka agar sinyal lebih kuat. Kemudian pengembangan software, menambahkan fitur alarm lokal atau pemberitahuan visual di kendaraan saat kendaraan keluar dari zona aman. Memanfaatkan penyimpanan data lokal untuk mencatat riwayat lokasi kendaraan atau log data. Kemudian penggunaan pada skala nyata.
Sistem ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi seluler untuk mempermudah pemilik kendaraan dalam mengatur zona aman dan memantau kendaraan secara real time. Menambahkan fungsi override yang dapat mengizinkan kendaraan setiap berjalan jika memiliki konfirmasi dari pemilik melalui SMS. Kemudian yang terakhir ada pengujian dan kalibrasi. Kalibrasi radius zona aman sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, melakukan uji coba pada berbagai kondisi lingkungan seperti area perkotaan dengan banyak gedung yang dapat mempengaruhi sinyal GPS. Yang terakhir, dengan implementasi yang baik, sistem ini dapat memberikan solusi keamanan kendaraan yang canggih dan ekonomis, cocok untuk aplikasi pribadi maupun komersial. Demikianlah hasil paparan presentasi dari kelompok kami, dan demikian juga hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.